Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risya Dinardayandini dari kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang situs bersejarah dan pemanfaatannya. Selanjutnya, topik pembahasan yang akan dibahas ada 3. Yang pertama yaitu sejarah sebagai bukti yang tidak dapat dibantah kebenarannya. Lalu yang kedua, memajukan pariwisata dan devisa negara. Yang ketiga, berbagai contoh sumber sejarah. Selanjutnya, sejarah sebagai bukti yang tidak dapat dibantah kebenarannya. Bangsa Indonesia adalah keturunan bangsa yang mempunyai daya cipta yang mengagumkan. Kalau tidak ada buktinya, kita akan disanggah oleh orang. Contoh lain, bahwa peninggalan sejarah adalah bukti yang tidak dapat dibantah kebenarannya, adalah kita menyatakan bahwa bangsa Indonesia benci kepada penjajahan. Dengan peninggalan sejarah itu, kita dapat buktikan bahwa bangsa Indonesia bukan bangsa yang bodoh, seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan, yang dibangun beberapa abad yang lalu sampai sekarang masih dikagumi oleh seluruh orang di dunia. Memajukan pariwisata dan devisa negara. Dengan peninggalan bersejarah yang masih bertahan sampai sekarang, selain bermanfaat sebagai sumber pengetahuan, juga sebagai sumber mendatangkan devisa bagi negara, banyak wisatawan mancanegara maupun lokal yang lebih tertarik mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Jadi, dengan tidak langsung, warisan sejarah dapat memajukan pariwisata di daerah dan dapat menambah pemasukan negara. Selanjutnya ada berbagai contoh sumber sejarah. Yang pertama ada Candi Borobudur. Borobudur merupakan sebuah candi Buddha yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Candi berbentuk stupa ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 800 Masehi pada masa pemerintahan Wangsa Shailendra. Lokasi candi kurang lebih 86 km di sebelah barat Surakarta, 100 km di sebelah barat daya Semarang, dan 40 km di sebelah barat Laut Yogyakarta. Maka Borobudur diperkirakan dibangun sekitar tahun 800 Masehi. Kurun waktu ini sesuai dengan kurun waktu antara 760 dan 830. Pembangunan Borobudur diperkirakan menghabiskan waktu 75 sampai 100 tahun dan benar-benar dirampungkan pada masa pemerintahan Raja Samaratungga pada tahun 825. Yang kedua yaitu Candi Prambanan. Candi Prambanan sendiri pertama kali dibangun sekitar tahun 800 Masehi oleh Rakai Pikatan dan secara berkelanjutan disempurnakan dan diperluas oleh Raja Lokapala dan Raja Balitung Mahasumbu. Candi Loro Jonggrang atau Candi Prambanan merupakan kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi ini dipersembahkan untuk Trimurti, 3 dewa utama Hindu yaitu Dewa Wisnu, Dewa Siwa, dan Dewa Brahmana. Menurut prasasti Siwagra, nama asli kompleks Candi Prambanan adalah Siwagra, bahasa Sanskerta yang bermakna rumah Siwa. Dan memang di Garbagriha, ruang utama, candi ini bersemayam Arca Siwa, Mahadewa setinggi 3 meter yang menunjukkan bahwa di candi ini Dewa Siwa lebih diutamakan. Candi Prambanan juga memiliki cerita rakyat yang melekat erat dengannya, yaitu cerita Roro Jonggrang. Dikisahkan bahwa candi induk yang ada merupakan wujud Roro Jonggrang yang dikutuk oleh Bandung Bondowoso karena berusaha menggagalkan upaya Bondowoso membangun 1000 candi untuknya. Yang ketiga ada Lawang Sewu. Lawang Sewu dibangun pada 27 Februari 1904 dengan nama Het Hofkantor van de Netherlands Indies Spoorweg Maatschappij yang digunakan untuk kantor pusat NIS. Lawang Sewu merupakan gedung bersejarah di Indonesia yang berlokasi di Kota Semarang, Jawa Tengah. Gedung ini dahulu yang merupakan kantor dari Netherlands. Yang keempat, Benteng Rotterdam. Benteng ini dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa ke-9 yang bernama Imanrigau Daeng Bonto Kareeng Lakyung Tumparisi Kalona. Pada mulanya benteng ini berbahan dasar tanah liat,
Namun pada masa pemerintahan Raja Goa ke-14, Sultan Alauddin, konstruksi benteng ini diganti menjadi batu padas yang bersumber dari pegunungan Karst yang ada di daerah Maros. Benteng Ujung Pandang atau Fort Rotterdam merupakan sebuah benteng peninggalan kerajaan Goa Talo. Pada saat Belanda menempati benteng ini, nama benteng Ujung Pandang kemudian diganti menjadi Fort Rotterdam. Cornelis Spelman sengaja memilih nama Fort Rotterdam untuk mengenang daerah kelahirannya di Belanda. Biasanya masyarakat Goa Makassar menyebut benteng ini dengan sebutan Benteng Panyua yang merupakan markas pasukan katak kerajaan Goa. Selanjutnya yang kelima yaitu Gereja Katedral. Pembangunan Gereja Katedral dimulai ketika Paus Pius mengangkat Pastor Nelissen sebagai prefek apostik Hindia Belanda pada 1807. Gereja Katedral merupakan salah satu bangunan cagar budaya yang ada di Jakarta. Sebelum diresmikan sebagai bangunan cagar budaya, Gereja Katedral mempunyai sejarah yang panjang dalam pembangunannya. Kemudian Gereja Katedral ini diresmikan dan diberkati pada 21 April tahun 1901 oleh Mgr Edmundus Syabradus Luypen SJ, Vikaris Apostolik Jakarta. Katedral yang kita kenal sekarang sesungguhnya bukanlah gedung gereja yang asli di tempat itu, karena katedral yang asli diresmikan pada Februari 1810, namun pada 27 Juli 1826, gedung gereja itu terbakar bersama 180 rumah penduduk di sekitarnya. Dan yang terakhir ada Masjid Agung Demak. Masjid ini terletak di Kampung Kauman, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Masjid Agung Demak merupakan salah satu masjid tertua yang ada di Indonesia. Pendiri masjid ini diperkirakan adalah Raden Patah, yaitu raja pertama dari Kesultanan Demak sekitar abad ke-15 Masehi. Atap Masjid Agung Demak ditahan 4 tiang kayu raksasa yang khusus dibuat 4 wali. Di antara wali itu yaitu Saka sebelah tenggara adalah buatan Sunan Ampel, sebelah barat daya buatan Sunan Gunung Jati, sebelah barat laut buatan Sunan Bonang, sedangkan sebelah timur laut merupakan sumbangan Sunan Kalijaga. Cukup sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.